welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya di channel saya, Rahmat Susianto. Oke, hari ini kita akan video tentang kegiatan sehari-hari di pagi hari seorang Rahmat Susianto. Saksikan terus ya, dan jangan lupa Oke, langsung aja kita saksikan. Ini adalah sortir buncis. Jadi sortir buncis dipilihin yang bagus-bagus dan yang jelek disortir. Dan dibungkus 10 kilo ditata secara rapi seperti ini. Dan ini habis mengambil gambas atau oyong dari petani. Ada 5 keranjang dan di sini sudah ada kelapa, dan langsung saja kita timbang satu persatu dulu. Oke, kita timbang ini gambas atau oyong ini ya. Oke, timbangan pertama yaitu beratnya sebentar. Ininya ketinggal, masih di dalam bandolnya yang tertimbang. Karena itu timbangan hanya beratnya 15 kilo maksimal. Jadi harus dikasih bandol. Dan ini dikasih bandol 2 on yang artinya yaitu menggantikan 20 kilo, dan di jarum angka 5, jadi ini 25 kilo. Keranjang pertama oyong 25 kilo. Oke, lanjut ke keranjang yang kedua. Ini keranjang yang kedua beratnya 25 kilo juga. Oke, ambil lagi bos, ambil lagi. Oke, ini keranjang yang ketiga. Oke, berat juga. Keranjang yang ketiga kayaknya lebih berat daripada keranjang yang lainnya ini. Dan siapkan tempat, ini adalah sawi ulir atau sawi Jowo. Jadi disingkirin dulu. Kemudian ini oke, kita singkirkan, kita timbang. Beratnya berapa ini? Oh, beratnya ternyata 27 kilo. 27 kilo. Kita taruh di ini, dirapiin dulu. Oke, lanjut sambil membersihkan. Ya, begini kondisi pengepul sayur roda 3. Yang penting kita syukurin aja. Alhamdulillah. Ini adalah keranjang keempat. Keranjang keempat yaitu beratnya 25 kilo. Kembali ke 25 kilo. Ini selanjutnya keranjang kelima, lebih enteng. Keranjang kelima kayaknya lebih enteng ini. Keranjang kelima kita timbang dan beratnya 23 kilo. Kita siapkan tempat dulu. Oke, 25 kilo. Ternyata 25 kilo isinya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Jadi rata-rata beratnya yaitu satu keranjang 25 kilo. Dan ini total 1 kuintal 25 kilo. Atau 1 kintal 1/4. Oke, kita ini pindahin kambil atau kelapa. Di sini sering banyak kelapa dan ini baru sedikit. Biasanya paling
enggak 2 wareng, 3 wareng, 4 wareng, dan 5 wareng. Satu wareng itu isinya yaitu 45 biji kalau besar, tapi kalau kecil-kecil bisa mencapai 50 bahkan lebih. Oke, ini anakku yang paling cantik, yang sok genit. Aduh. Oke, saksikan terus. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Seorang pengepul sayur mini. Roda 3. Oke bro, kita lanjut ke video selanjutnya. Ya, ini lagi ada yang jual kelapa, tapi kelapanya sih kecil-kecil, ada 7. Cuman kecil-kecil banget. Biasanya kalau kelapa itu kalau kecil itu harganya lebih murah dibandingkan yang besar-besar. Kalau misalkan yang besar itu mencapai 4,5, tapi yang kecil itu walaupun besarnya setengah terkadang nggak nyampe untuk harga setengah dari apa yang kita ini, karena kalau kecil-kecil biasanya kelapa itu susah dicungkil ya, ke kelapa suka dicungkil sehingga tidak banyak peminatnya. Jadi lebih baik yang besar, walaupun kelapa kecil itu terkadang dagingnya tebel, lebih tebel, jadi santannya banyak. Untuk kualitas kelapa itu yang bagus adalah daerah sini, daerah Gunung Merapi, yaitu daerah Magelang areanya di sekitar Kecamatan Dukun, Kecamatan Sawangan, dan Kecamatan Serumpung. Dan yang paling banyak yaitu Kecamatan Serumpung, itu yang paling banyak membawa kelapa. Oke, sekarang lanjut kita bungkus, yaitu ini oyong. Jadi oyong itu membungkusnya yang bagus-bagus, yang lempeng-lempeng. Kalau yang bengkong, yang kena lalat buah itu udah disortir. Jadi terkadang kalau di ini jadi mahal, karena mahalnya itu gini, dari petani itu campur baur, ada bagus ada jelek, sedangkan nanti yang jelek terkadang kan harganya itu nggak sesuai banget. Jadi yang dipilihin yang bagus aja, yang bagus, sehingga sampai ke konsumen itu menjadi mahal. Emang terkadang di sini saja, misalkan buncis itu beratnya dari petani yaitu 12,5 kilo, kemudian disortir karena banyak yang ada uletnya, kemudian ada yang tua, dan ada yang udah kecil-kecil dan sebagainya. Itu terkadang jadi berat 12,5 kilo itu menjadi 8 kilo overall 8 kilo, berarti kan misalkan itu harganya 2.000, kita akan beli lebih murah dari 2.000 seharusnya, karena emang barangnya kurang berkualitas, sedangkan yang kita jual kembali ke pasar itu yang berkualitas. Udah itu nanti kita jual lagi maksudnya ke pasar itu juga nanti disortir lagi oleh pengecer. Jadi tidak semua terjual. Mengapa dari petani itu lebih murah, kemudian dari pedagang ke konsumen itu jadilah mahal, karena prosesnya itu yang maksudnya proses penyortiran, proses pembungkusan, proses perjalanan, dan proses-proses lain yang membuat sayuran itu menjadi lebih mahal. Ya, nggak dipungkirin. Terkadang di sini tomat harga 500, kemudian dijual di pasar itu juga 500, tapi nanti di daerah lain udah jadi 5.000. Itu yang ini. Padahal kalau lagi murah, pengepul itu juga merasakan susahnya membuang barang. Terkadang kita beli dari petani ya, kita dibeli
Karena mau nggak mau, walaupun sejelek apapun, kalau udah tiap hari masuk ke pengepul, otomatis kita harus beli. Walaupun terkadang ya maaf bukan karena ini kita buang, karena memang udah nggak layak. Kemudian di pasar juga terkadang nggak laku juga. Tapi kalau barang mahal kita lebih seneng. Karena apa? Tentu penjualan lebih gampang dan lain sebagainya daripada barang-barang saat murah. Itulah ya, kalau dilihat buruk dan enaknya. Saksikan terus. Oke, kita lanjut ke sekarang mencecek jagung. Kenapa jagung saya cecek? Karena kondisional. Sebenarnya kondisional, yaitu dari kendaraan yang dipakai kan VR. Jadi kalau dicecek itu lebih menghemat tempat, karena ini kemungkinan nanti dagangan banyak. Dan dicecek kalau di pasar Muntilan seperti ini penyecekannya, jadi diperlihatkan dalamnya. Jadi kalau memang bagus, jagung bagus juga bagus. Kemudian daripada itu, jadi kenapa dipilih dicecek? Karena barangnya dikit, jadi sekarung nggak ada, dicecek terus dicecek bagus. Kemudian kalau dicecek itu penjualannya lebih mudah. Itu aja. Nih cara mencecek saya. Oke, lanjut. Sebenarnya kalau dicecek seperti ini penjualannya lebih mudah karena banyak peminat. Jadi semua kalangan bisa menjangkau, baik pengecer kecil maupun pengecer yang besar. Misalkan pengecer kecil misalkan butuhnya hanya 10 kilo, sekitar 10 kilo, jadi bisa. Sedangkan pengecer besar mau 1 kintal 2 kintal nih bisa. Dan mereka lebih praktis dalam berjualan kalau seperti ini daripada yang gondrong. Ada juga yang memilih yang gondrong. Kenapa yang memilih yang gondrong? Karena mungkin di sebelum dia mengecer ada waktu luang buat ngecek sendiri. Karena kalau gondrong atau seperti ini belum dicecek itu harganya lebih murah. Seleksinya sendiri dengan yang sudah dicecek. Jadi mereka lebih memilih yang gondrong. Tapi perlu diketahui di pasar terkadang tidak semua hal itu baik. Terkadang di dalam kelihatannya di luar bagus, tapi ternyata di dalamnya disisipin yang jelek-jelek, yang tua-tua dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan kita mencecek sendiri, beli kemudian dicecek sendiri, yaitu harus siap menerima segala resikonya. Apapun yang terjadi harus siap. Dapat harga murah, barangnya kurang bagus juga mengakibatkan kerugian. Jadi terkadang ada yang lebih memilih yang sudah cecek, yang sudah bersih seperti ini dengan alasan yaitu walaupun ibaratnya keuntungan lebih kecil tetapi kualitas lebih terjamin karena dibungkus plastik nampak. Terkadang juga dibungkus plastik aja bisa ada yang kurang bagus, tapi kan setidaknya meminimalisir lah ya, seperti itu ya. Ternyata ini paling hanya sekitar 20-an kilo nyecek jagung. Ini kegiatan di pagi hari, dan sekarang ini baru jam 9. Alhamdulillah jam 9 sudah lumayan banyak dagangannya. Biasanya kalau di sini kan kebanyakan itu habis sholat zuhur itu baru dul banyak, sampai kerepotan. Dengan di sini kan yang ngerjain itu cuma saya, istri, dan juga orang tua, karena mau membayar karyawan belum sanggup. Maklum, hanya pengepul
motor roda 3. Ya mohon doanya, mungkin suatu saat, suatu ketika bisa memiliki mobil atau bisa mengembangkan usaha, berbagi pengalaman tentang usaha pengepulkan sayur. Ya mohon maaf kalau misalkan dalam bertutur kata atau ada kata-kata yang kurang sopan, ya mohon maaf. Semua ini tidak ada maksud dan tujuan untuk melecehkan siapapun atau pedagang manapun, tetapi ini hanya semata-mata berbagi tentang pengepul sayur roda 3 di tempat saya. Oke, lanjut lagi. Oke, langsung lanjut lagi. Kita timbang jagung yang sudah dicecek 1 kilo. Jadi jagung yang bagus itu jagung yang 1 kilonya berisi 4 dan 5. 4 dan 5 salah, maaf. Maksud saya 3 dan 4. Itu yang banyak dicari, yang kualitasnya bagus, harganya lebih mahal. Sedangkan yang 5, 6, 7, 8 itu terkadang lebih murah. Kenapa? Karena itu terkadang dimasukin ke TO. Tetapi kadang seperti itu. Kalau di pasar kita dari pengepul ke pasar itu murah, tetapi kalau dari pengecer ke misalkan eyek itu jadi mahal. Terkadang harganya sama, bahkan sama atau selisihnya dikit. Seperti tomat dan lain sebagainya saya juga terkadang ya sama seperti itu. Yaitu tapi itu urusan antara pengecer. Jadi ya maaf, tapi bukan saya, tidak semua pengecer seperti itu. Oke, lanjut lagi. Ini ya itu sekilo. Kemudian kacang juga sama, diikat sekilo, desim sekilo. Dan setelah diikat 1 kilo nanti dibungkus lagi menjadi 10 kilo. Ya inilah proses di pengepul, dan sekarang itu masih jam 9. Alhamdulillah dagangan udah lumayan, jadi buat keseharian, dan semoga menginspirasi teman-teman buat usaha. Tapi tidak semudah itu untuk usaha. Terkadang yang modalnya besar buat usaha itu malah gagal, karena saya sudah mengalami kegagalan. Sedangkan ini dulu ya udah mentok ke ini, alhamdulillah rezeki. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini, dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.